Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai aspek akuntansi dan investasi. Pada aspek akuntansi kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu pemahaman mengenai akuntansi, lalu yang kedua adalah laporan keuangan, yang ketiga mengenai syarat-syarat laporan keuangan, dan yang terakhir mengenai keterbatasan laporan keuangan. Untuk mengetahui pengertian mengenai akuntansi, kita akan memahaminya melalui dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan sudut pandang proses kegiatannya. Jika dilihat dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang menyediakan informasi yang mana diperlukan dalam melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi itu nantinya akan digunakan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur, dan badan pemerintah. Lalu, berdasarkan sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi ini merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan dalam suatu organisasi, di mana tugasnya yaitu merupakan kegiatan yang kompleks dan menyangkut kegiatan-kegiatan yang meliputi identifikasi data yang termasuk dalam data akuntansi. Lalu memproses data akuntansi tersebut menjadi informasi akuntansi melalui proses klasifikasi, ringkasan, dan pelaporan. Kemudian, informasi akuntansi tersebut akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan setelah dilakukan analisis terhadap suatu proses tersebut. Selanjutnya adalah laporan keuangan dan kepentingan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis dan penilaian yang membantu dalam menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sewajarnya diajukan. Jadi, itu merupakan alat untuk mencapai tujuan. Analisis laporan keuangan belum dapat dikatakan sebagai suatu bantuan untuk mengambil keputusan yang tepat, karena masalah keuangan tergantung pada sudut pandang pada pihak-pihak yang terlibat. Tingkat ketelitian dan pemilihan analisis keuangan yang dilakukan tergantung pada situasi. Apabila keadaan yang mengharuskan adanya beberapa estimasi yang tidak pasti, maka lebih menguntungkan untuk menetapkan suatu tentang jawaban yang mungkin daripada suatu jawaban eksak. Di suatu sisi, tidak perlu memilih berbagai jawaban jika situasinya jelas, yang menyarankan menggunakan alternatif khusus. Artinya, tidak ada keperluan untuk mempersulit hal yang sudah jelas. Selanjutnya adalah syarat-syarat laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Suatu laporan keuangan harus relevan, karena laporan keuangan merupakan suatu informasi yang harus dikaitkan dengan maksud penggunanya. Jika informasi tersebut tidak relevan untuk keperluan pengambilan keputusan, maka informasi tersebut tidak akan ada gunanya. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan lingkup pengertian para pemakai. Dalam hal ini, pemakai informasi juga diharapkan agar memahami mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan, seperti proses akuntansi keuangan dan istilah-istilah yang digunakan dalam laporan. Yang ketiga, daya uji. Informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh pengukur yang independen dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama. Yang keempat, netral. Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pemakai, tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan khusus pemakai. Informasi tidak boleh menyajikan informasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak
dan merugikan pihak yang lainnya yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus disampaikan secepat mungkin sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan untuk menghindari tertundanya suatu pengambilan keputusan. Yang keenam, daya banding. Informasi mengenai laporan keuangan akan lebih baik jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dalam perusahaan yang sama atau membandingkan dengan perusahaan yang sejenis dalam periode yang sama. Yang keenam, lengkap. Informasi akuntansi dapat dikatakan lengkap apabila meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat memenuhi 6 tujuan kuantitatif atau persyaratan di atas. Dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan. Keterbatasan yang dimiliki oleh laporan keuangan. Yang pertama, bersifat historis. Hal ini karena laporan keuangan menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau. Yang kedua, bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu. Itu dimaksud baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja. Yang ketiga, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, hanya melaporkan informasi bersifat material. Yang kelima, bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Yang keenam, disusun dengan menggunakan istilah teknis akuntansi. Yang ketujuh, lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Aspek investasi, di sini ada 4 yang harus Anda pahami. Yang pertama, pemahaman investasi. Yang kedua, tahapan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, jenis-jenis investasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka panjang pada waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Yang kedua, tahapan pengambilan keputusan investasi. A. Penentuan tujuan investasi itu apa? B. Penentuan kebijakan investasi. C. Pemilihan strategi portofolio. D. Pemilihan aset. E. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Yang ketiga, jenis-jenis investasi, yaitu ada tabungan bank, ada emas, ada deposito, tanah dan bangunan, dan saham. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Nah, faktor-faktor ini harus Anda pahami. Yang pertama adalah risiko. Investasi yang menawarkan return tinggi akan memiliki risiko yang tinggi. Yang kedua adalah waktu. Semakin dini Anda berinvestasi, semakin besar hasilnya. Yang ketiga, perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga dari Bank Indonesia atau BI menentukan iklim berinvestasi. Yang keempat, kondisi negara tersebut. Yang kelima, sumber daya alam dan manusia. Di sini kita akan mengetahui apakah itu investasi. Investasi atau bisa kita sebut sebagai penanaman modal atau pembentukan modal adalah komponen yang menentukan tingkat pengeluaran atau perbelanjaan pada penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi yang tersedia dalam perekonomian. Dan yang digolongkan sebagai investasi ini meliputi yang pertama, pembelian berbagai jenis barang modal, yakni mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Lalu yang kedua, perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Dan yang terakhir adalah pertambahan nilai stok dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan investasi. Di sini ada 5. Yang pertama adalah menentukan kebijakan investasi.
yakni kita harus menentukan tujuan kita untuk berinvestasi. Karena di sini masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Seperti lembaga dana pensiun yang bertujuan memperoleh dana untuk membayar dana pensiun. Dana pensiun nasabahnya di masa depan mungkin akan memilih investasi portofolio reksadana. Sedangkan bagi institusi penyimpanan dana seperti bank misalnya, mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang lebih tinggi di atas biaya investasi pada sekuritas yang mudah diperdagangkan ataupun pada penyaluran kredit yang lebih berisiko tetapi memberi harapan return tinggi. Lalu setelah dari penentuan tujuan investasi tersebut, kita lanjut ke penentuan kebijakan. Di sini merupakan tahapan penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahapan ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation dedication. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, seperti saham, obligasi, real estate, ataupun sekuritas luar negeri. Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti beberapa dananya yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak pada pelaporan yang harus ditanggung. Lalu yang selanjutnya adalah analisa portofolio. Di sini kita akan menganalisa portofolio yang sudah kita tentukan dan kita bijakan atau kita teliti lagi. Kita di sini akan menganalisis portofolio yang telah kita berikan. Di sini ada dua strategi, yakni strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang aktif ini meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Dengan strategi aktif ini, investor berusaha mengidentifikasi saham-saham yang dia pertimbangkan akan bagus di masa mendatang. Dengan kata lain, dia akan mencoba untuk mencari pemenang. Sebaliknya, dengan strategi pasif, investor dapat membeli reksadana. Lalu yang selanjutnya adalah revisi portofolio, yakni itu tadi dari tahapan pembentukan portofolio lanjut ke revisi portofolio yang terdapat dua pilihan, yakni aktif sama pasif yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi kinerja portofolio, yakni merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Meskipun demikian, ada salah kaprahnya jika kita langsung mengatakan bahwa ini adalah tahapan terakhir, karena sekali lagi, proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan dan terus-menerus. Artinya, jika kita tahap pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari nol atau tahapan pertama, demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ialah investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini berupa penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan investor. Investasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah real asset, yaitu merupakan investasi yang berbentuk seperti gedung-gedung dan kendaraan. Kedua, financial asset, yaitu berupa surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposit, commercial paper, surat berharga pasar uang atau SPBU, dan sebagainya. Financial asset juga diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, warrant, dan sebagainya. Kedua, yaitu investasi berdasarkan pengaruh. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi 2, yaitu pertama investasi autonomous atau berdiri sendiri, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatannya, misalnya pembelian surat-surat berharga. Kedua, investasi
induce atau dipengaruhi, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan yang didapat selain dari bekerja, yaitu bunga tabungan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini bersumber kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, investasi yang bersumber pada dana dalam negeri atau BPDN yang investornya berasal dari dalam negeri. Kedua, investasi dan pembiayaan investor berasal dari modal investor asing. Kemudian 4. Investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang berlandaskan pada cara menanamkan investasinya. Investasi ini, modal ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pertama, investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun gedung selaku kontraktor, membangun pabrik, membeli total atau memperoleh perusahaan. Kedua, investasi tidak berlangsung yang disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kelima, ialah investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, investasi jangka panjang berupa penanaman modal oleh seorang yang jangka waktu relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Contoh tabungannya di bank, deposit, instrumen pasar, dan lain-lain. Sedangkan investasi jangka panjang adalah pemodalan sebagian kekayaan atau perusahaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan perusahaan tersebut dengan waktu 5 tahun dan seterusnya. Contohnya saham, reksadana, obligasi, emas, batangan, properti, barang koleksi, dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Faktor-faktor penentu investasi yang diarahkan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kondisi internal perusahaan. Kondisi ini adalah faktor-faktor yang berada di bawah kendali perusahaan seperti tingkat efisien, kualitas SDM, dan teknologi, dan faktor-faktor non-teknis seperti kepemilikan hak, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi. Kedua, kondisi eksternal perusahaan, yaitu kondisi eksternal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan akan investasi utama adalah spekulasi tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 8. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.